Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovan, asal dari Surabaya. Eh, di sini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya kurang lebih selama 1 tahun dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Jadi driver untuk kendaraan logistik untuk usaha orang tua saya sendiri. Jadi selama saya menjadi driver kendaraan logistik ini, rute-rute yang saya lalui itu di area atau di provinsi Jawa Timur, di sekitar Jawa Timur, lalu di Madura dan di Jawa Tengah. Tapi Jawa Tengah yang nggak terlalu barat, jadi Jawa Tengah yang masih agak dekat dengan Jawa Timur gitu ya. Nah, sebelumnya disclaimer dulu buat teman-teman semua bahwa saya ini sebenarnya orang yang mungkin bisa dibilang apa ya, mengasumsikan, dan asumsi itu jadi doktrin buat pikiran saya bahwa saya ini orang yang nggak begitu percaya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal mistis gitu. Jadi saya nggak begitu percaya dengan hal-hal itu. Tapi selama saya jadi driver, saya mau nggak mau dibuka lagi perspektifnya lebih luas, sehingga banyak hal-hal yang ternyata nggak bisa dijelaskan secara logika yang jelas, itu nggak bisa. Jadi ada dua perjalanan yang akan saya ceritakan buat teman-teman. Yang pertama itu perjalanan saya ke daerah Lumajang, Jawa Timur. Jadi bulan Agustus tahun 2021 saya ditugaskan oleh orang tua saya untuk berangkat mengirim barang di daerah Lumajang, Jawa Timur, bersama dengan driver yang lain. Jadi kita sebagai partner ganti-gantian kalau misal capek gitu ya. Namanya Pak Hanafi. Jadi saat itu kita berangkat kurang lebih jam 2 siang. Jam 2 siang dari Surabaya kita berangkat ke Lumajang. Kita pakai akses jalan tol yang membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam sampai 2 jam setengah gitu. Jadi dari Surabaya jam 2 kita nyampe di kota Lumajang itu jam setengah 5. Terus kita proses bongkar muat pada waktu itu kurang lebih 2 jam, karena ada proses bongkar muat, ada proses menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi gitu. Jadi ada tanda tangan surat jalan dan lain sebagainya. Sampailah kita jam Isya itu baru clear semua, selesai masalah yang proses bongkar muat. Terus kita mau balik ke Surabaya. Ketika mau balik ke Surabaya itu si driver Pak Hanafi ini dia bilang kalau lapar gitu. Jadi dan dia punya tempat rekomendasi warung atau warteg yang enak dan harganya cocok katanya gitu. Jadi kita berangkat ke warteg itu. Posisinya di pinggiran Lumajang. Saya juga nggak tahu nama jalannya karena di Lumajang juga saya jarang ke sana. Jadi kita beliau yang nyetir, saya ikut aja gitu kan. Sampai jam setengah 8 malam nyampe tempatnya. Jam 8 lah kita selesai makan, kita balik mau ke Surabaya. Nah, jalan dari yang tempat kita bongkar tadi ke warteg itu kan
agak ke apa ya, nggak satu arah dengan jalan kita pulang ke Surabaya. Jadi agak beda jalannya. Dan karena kita balik ke Surabaya mau lewat akses tol, jadi kita waktu itu kan akses tolnya jalan tolnya itu ada di Probolinggo, bukan di Lumajang. Jadi kita harus lewat dulu di lewat lagi balik ke Lumajang, tempat kita bongkar, terus baru ke Probolinggo, terus naik tol gitu ya. Nah, kita waktu itu karena saya mikirnya, waduh ini terlalu terlalu jauh muternya kita kalau balik ke tempat semula, tempat awal. Akhirnya saya inisiatif untuk mengset rute di Google Map waktu itu, untuk rute yang tercepat lah menuju ke akses tol waktu itu di Probolinggo. Karena itu langsung deh kita berangkat pakai rute yang sudah saya set itu tadi. Ketika perjalanan itu tadi kan sekitar jam 8 lah, jam setengah 9 lah. Jadi perjalanan kita balik ke Surabaya itu setengah 9. Nah, waktu perjalanan mau ke Probolinggo itu ada momen di mana kita ini masuk di area kampung. Kita dari jalan yang semula itu agak gede, terus kita masuk ke kampung. Di mana kampung ini ternyata jalannya ini jalan setapak gitu. Awalnya ini kampung. Saya awalnya curiga, maksudnya ini takutnya nanti bukan jalan yang bisa kita lewati, karena kita kan pakai mobil logistik gitu kan. Tapi karena di Google Map itu saya lihat di Google Map ada mobil yang bisa lewat. Akhirnya saya meyakinkan si Pak Hanafi ini untuk tetap lewat di jalan itu gitu. Nah, awalnya itu kampung, kita masuk kampung, terus jalan kurang lebih 2-3 kilo. Itu saya ingat banget di kiri itu ada semacam tempat ini ya, makam, ada tempat makam. Terus di sebelah kanannya ini TPA, tempat pembuangan air. Jadi di sini makam, di agak dekat jalan ini TPA, jadi sampahnya banyak banget dan bau banget. Dan di kanan itu posisinya ladang tebu. Dan tebunya ini tebu yang menurut saya nggak dirawat. Jadi tebunya itu tinggi banget sampai agak nutupin langit gitu. Jadi kalau lihat langit dia cuma bisa lihat yang benar-benar di atas, kalau di samping nggak bisa lihat langit karena tebunya tinggi banget gitu ya. Kita awalnya saya curiga sih sebenarnya, dari awal udah curiga kan memang. Cuma karena kalau putar balik juga susah karena jalannya jalan setapak. Jadi jalan yang dan kiri itu di jalan sendiri, terus di tengah ini tanah liat, terus di kanan ada jalan lagi gitu. Jadi jalan setapak gitu. Kita lewat jalan setapak, kurang lebih kita jalan waktu itu 1,5 jam. Jadi mungkin dapat 7-8 kilo lah. Karena waktu itu kita pelan-pelan sambil memastikan ini jalannya bener apa enggak gitu. Kita pelan-pelan. Nah, ada momen di mana saya tuh lihat di depan itu ada samar-samar kayak orang yang, maaf ini, dia telanjang jalan kaki, dia searah dengan kita gitu. Jadi ke arah sana juga dia jalannya. Dia jalan. Nah, itu saya pada waktu tahu ada orang yang dia tuh badannya hitam banget. Agak tinggi juga. Waktu tahu ada orang itu saya langsung jawil Pak driver ini, Pak Hanafi ini. Tapi saya nggak berani ngomong karena pikirannya udah kacau, udah speechless gitu. Udah akhirnya kita lewat tuh pelan-pelan. Kita lihat pelan-pelan. Terus saat orang itu di samping kita, itu baunya dia tuh sangat menyengat, bau
seperti telur busuk, amis, pokoknya dia tuh bau banget. Dia kita lewat, terus kita kita ini kan cium baunya. Terus ketika posisinya agak di belakang kendaraan kita, itu dia mukul-mukul kendaraan kita, gitu. Nah itu saya sama drivernya udah nggak ngomong apa-apa. Kita mengendalikan kondisinya biar nggak terlalu nggak terlalu hening gitu. Kita akhirnya nyalain radio dikit gitu, sambil jalan tetap. Saya nggak berani bahas tentang tentang orang itu tadi sampai kita ketemu di jalan agak besar, jalan mungkin bisa dikatakan jalan utama ya. Jadi sampai ke jalan besar, saya ngomong ke Pak Hanafi nih, ke drivernya. Saya jauhin, Pak, itu tadi lihat kan gitu. Iya Mas, baunya nyengat banget gitu. Itu beneran orang kan, saya bilang gitu. Orang, cuma ODGJ. Cuma yang aneh tadi memang kenapa baunya nyengat gitu loh. Iya itu saya juga aneh sih, baunya nyengat banget. Padahal kan sebenarnya nggak orangnya nggak terlalu kotor banget. Cuma ya itu dia telanjang memang pada waktu itu. Terus kita teruskan perjalanan sampai di Probolinggo. Kita masuk di rute di jalur tol ya. Kita menggok ke jalur tol. Saya ingat banget waktu itu saya bau ketika masuk di jalur tolnya itu. Saya bau wangi banget, menyengat wanginya kayak bunga melati mungkin ya. Dan saya mikirnya mungkin inilah memang kan biasanya kan ada sekelompok masyarakat tuh yang sampai sekarang meyakini kalau di perempatan tuh perlu dikasih bunga. Jadi memang sampai sekarang kan kadang masih ada yang seperti itu gitu. Jadi saya mikirnya mungkin itu. Saya nggak ngomong tuh ke Pak Hanafi. Saya biarin sampai lewat gerbang tol yang pertama, kita tap e-tolnya. Baru setelah ke gerbang pertama kita lewat, saya ngomong, Pak, baunya kok wangi banget ya Pak, pas masuk ke jalur tolnya itu. Terus dia bilang saya, loh Mas Jovan bau wangi gitu. Iya, saya kok malah baunya bau amis kayak yang kita ketemu orang di ladang itu tadi gitu. Pas Pak Hanafi bilang gitu, itu perjalanan kita balik dari Probolinggo ke Surabaya, saya nggak ngomong sama beliau. saya orang Jawa itu bilangnya temu gengen. Jadi orang nggak bisa mikir, nggak bisa ngomong gitu. Itu mungkin perjalanan saya yang pertama yang akhirnya menghancurkan atau meretakkan sedikit doktrin pikiran saya mengenai kepercayaan saya bahwa hal-hal mistis itu nggak ada sebenarnya. Dan ketika pengalaman itu tadi saya rasakan beneran, itu rasanya seperti orang ditampar, kayak orang dikasih pelajaran bahwa kamu tuh di alam alam tuh kan punya jutaan komponen gitu. Jadi dan kamu nggak tahu komponen-komponen apa yang ada di dalam alam. Jadi kamu seenggaknya meskipun kamu nggak percaya, seenggaknya kamu menghargai gitu. Apalagi kalau kita udah terjun di dunia transportasi itu ya, itu kan otomatis kita mau nggak mau ya kita ketemunya ya sama alam itu tadi. Kalau jalannya masih di kota gitu masih enak. Kadang kita jam-jam segitu juga masih harus nyetir kanan kiri, juga masih alam yang masih belum ada yang terjamah oleh manusia gitu kan. Itu mungkin perjalanan saya yang pertama. Lalu perjalanan saya yang kedua itu waktu itu baru-baru ini bulan Maret
2022 saya ditugaskan oleh orang tua saya untuk berangkat ke Semarang, Jawa Tengah dengan driver Pak Anafi juga. Beliau ikut juga. Waktu itu kita berangkat jam 8. Rute yang kita lewati itu Pantura, Pantai Utara. Jadi kita ke Semarang tuh lewat Gresik dari Surabaya ya. Lewat Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, Pati, Kudus, Demak, Semarang gitu. Dan itu mungkin perlu waktu 8 sampai 9 jam lah gitu. 8 sampai 9 jam. Kita berangkat dari Surabaya jam 8 sampai setengah 10 itu setengah 10 kita sampai Lamongan. Kita sampai Lamongan ya. Sampai Lamongan. Terus di Lamongan itu ada tugu. Jadi posisinya bentuknya kalau kita lihat tugu itu agak belok gitu kalau mau lurus. Nah itu jalan, itu padahal akses utama ya, jalan utama itu dialihkan untuk kita semua kendaraan tuh belok ke kiri gitu. Dan saya ingat belok ke kiri itu kita bakal ketemu sama alun-alun kota Lamongan. Saya ingat banget waktu itu. Nah ini waktu itu juga bingung sih kenapa kok jalannya dialihkan gitu kan. Akhirnya saya buka berita ternyata jembatan Balun di Lamongan itu ambles. Saya juga baru tahu waktu itu dan kejadiannya juga sorenya. Jadi sore itu ambles, kita berangkat malam. Jadi memang beritanya mungkin belum keluar lah. Sudah keluar cuma belum heboh gitu. Akhirnya kita belok kiri. Nah, yang aneh adalah banyak kendaraan-kendaraan yang besar, kendaraan logistik yang lebih besar, itu dialihkan ke belok kiri, terus dibiarkan rutenya untuk mereka milih sendiri. Padahal kita itu dibuang di kota Lamongan, di mana kotanya kan identik dengan jalan yang nggak gitu besar kan, nggak sebesar jalan utama, jalan Pantura gitu. Nah, truk ini mereka tuh kesulitan untuk lewat akses melalui kota. Itu banyak muatan mereka itu yang nyangkut di kabel sama di hiasan kota Lamongan gitu. Nah saya juga mikir waktu itu mungkin di subnya kota Lamongan agak kaget mungkin karena juga bingung waktu itu kan kejadiannya baru dan mereka belum mempersiapkan rute alternatifnya gitu kan. Akhirnya kita itu kayak dilepas gitu rutenya, mau lewat mana terserah gitu. Nah waktu itu kita rombongan 3 mobil. Jadi depan juga mobil logistik, saya sama mobil keluarga, mobil MPV belakang. Kita barengan, kita jalan tuh saya ingat mungkin jalan 30 kilo per jam. Jadi pelan-pelan sambil mikir ini lewat mana sambil ngeset rute lewat Google Map mungkin. Jadi kita sambil saya inisiatif sih waktu itu ngeset di Google Map. Nah, terus mobil depan itu mobil logistik depan tuh tiba-tiba belok kanan. Pak Anafi waktu itu masih megang yang mengemudikan Pak Anafi, dia spontan untuk belok kanan juga karena dikiranya ini mobil logistik lewat kanan berarti bisa gitu. Dan saya cek di Google Map itu memang direkomendasikan untuk belok kanan. Dan waktu itu saya lihat belakang juga mobil keluarganya itu ikut kita gitu. Mungkin juga dia bingung mungkin. Atau dia juga direkomendasikan lewat Google Map untuk belok kanan. Akhirnya kita belok kanan. Waktu itu jalannya juga nggak yang sempit-sempit banget. Jadi saya agak tenang sih waktu itu. Dan ini ya terang seperti perkampungan. Jadi
inilah, jadi aksesnya enak lah untuk mobil logistik lah sana juga nggak masalah gitu. Kita jalan kurang lebih selama 1,5 jam sampai 2 jam. Itu mobil logistik depan itu kan kita ikut mobil depan ya. Karena kita lihat Google Map juga jalannya cuma satu gitu. Jadi kita nggak ngecek lagi tuh di Google Map. Kita nggak nge-tracking lagi. Kita ikutin aja jalan, kita ikut mobil depan. Toh mobil belakang juga masih ada, kita rombongan 3 mobil gitu. Kita terusin. Nah tiba-tiba itu setelah 1,5 jam itu mobil depan itu nggak tahu kenapa dia lebih ngebut daripada kita gitu. Dan saat Pak Naf ini ikut ngebut ngikutin kecepatannya si mobil depan itu nggak bisa, karena di tengah jalan itu tiba-tiba jalan yang jadi bagus itu jadi jalan yang seperti aspal yang sudah lama nggak dirawat ya, jadi banyak lubang di aspalnya itu, dan kita harus benar-benar hati-hati karena lubangnya bukan yang lubang kecil terus nggak dalam, ukurannya bisa satu ban mobil masuk semua, jadi kita harus pelan-pelan lewatin, kalau nggak gitu bisa robek kan bannya itu. Mobil depan waktu itu udah kenceng banget, kita nggak bisa ngikutin kecepatannya, kita cuma jadi rombongan 2 mobil. Udah kan kita jalan kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam, saya lupa waktu itu ya. Saya mulai curiga karena jalan yang semulanya kampung tadi itu ya, itu tiba-tiba kanan kiri itu entah rawa entah sawah, jadi posisinya itu pokoknya nggak kelihatan, gelap. Dan waktu itu jam sudah menunjukkan sekitar jam 1 jam 2. Waktu itu jam segitu itu ternyata di Lamongan tuh berkabut, jadi kita itu cuma bisa lihat itu depan karena ada penjayaan dari lampu utama, jadi kan kiri tuh udah nggak bisa lihat, tapi saya tetap tenang karena belakang kita masih ada mobil yang nemenin saya gitu, nemenin kita gitu kan, jadi masih ada 2 rombongan. Sampai saya mulai nggak sabar tuh jam setengah jam ini kita kok nggak nyampe gitu, akhirnya kita ngecek Google Map lagi. Mungkin itu kesalahan kita ya, karena nggak nge-tracking terus perjalanan kita, jadi kita nggak tahu, kita cuma ngandelin rutenya aja, karena dari awal kita ngelihat kalau jalannya ini nggak banyak opsi, jadi cuma lurus aja gitu. Nah yang bikin kaget adalah kita ini jalan, saya ingat rutenya itu agak di sebelah kanan, dan kita ini titiknya di sebelah kiri dari rute yang kita udah set gitu. Jadi Google Map-nya itu minta ke kanan terus gitu. Nah agak aneh sih, cuma waktu itu saya mikirnya ini kan kita di tengah-tengah, nggak tahu itu sawah atau rawa-rawa, saya nggak gitu ngelihat karena kabut ya. Saya waktu itu mikirnya mungkin ini gara-gara sinyalnya jelek gitu, mungkin ada selisih atau apa ya, ada deviasi lah dari Google Map sama jarak yang realnya itu ada jarak gitu. Nah saya akhirnya waktu itu saya nge-tracking karena saya curiga itu tadi. Saya udah jalan setengah jam itu di depan tiba-tiba saya ingat ada jalannya itu agak nikung ke kanan gitu ya. Nah terus turunan, jadi kita habis belok kanan terus turunan gitu. Nah waktu belok kanan ke turunan, belok kanan kan, akhirnya kita jalan di yang setelah tikungan itu kita lurus, di Google Map kita itu baru kita menuju ke arah yang sesuai dengan rute gitu. Jadi menuju sesuai dengan arah rute, di mana berarti sebelumnya itu kita jalan memang di map itu nggak ada jalan, jadi di tampilannya map itu bukan jalan. Jadi kita belok kanan, kita mendekati rute yang di awal kita udah set gitu. Kita jalan nggak lama
ada perempatan, terus terus kita perempatan tuh akhirnya belok kiri karena ngikutin yang sesuai rute gitu, rutenya sesuai rute. Dan di depan itu udah kelihatan kalau jalan utama, terus banyak yang mobil lalu lalang gitu kan. Dan sebelum di jalan raya gede itu ternyata udah ada pasar yang buka. Jadi jam 2:30 jam 3 itu pasar di daerah sana udah buka gitu. Akhirnya karena kita perjalanan lama banget kan, dari jam 8 dari Surabaya itu sampai jam 3 itu kita nyetir terus gitu, di mobil terus, capek kan, akhirnya kita minggir ke pasar. Terus mobil yang Avanza belakang tadi itu nyelip kita, udah dia belok ke kanan kalau nggak salah. Itu pokoknya kita jalan depan yang jalan utama itu di daerah Gunung Pegat, Jombang. Jadi kita emang waktu itu rutenya ngeset di Gunung Pegat. Kita tadi minggir mau istirahat sebentar, ada orang jualan mirip Starbucks keliling kalau kata orang-orang itu. Kita turun, kita beli kopi waktu itu, terus sambil ngobrol ke bapaknya, "Pak, tadi saya lewat di perempatan loh Pak, perempatan saya tadi lewat kanan. Nah, kok di Google Map itu nggak ada, kok di tampilannya nggak ada jalannya ya Pak?" gitu. Terus dia cuma ketawa. Terus saya tanya, "Loh, tapi emang ada jalannya kan Pak?" Saya bilang gitu. "Gak apa-apa Mas, sampean uji nyali," dia bilang gitu. Udah waktu itu saya nggak berani ngobrol banyak, takutnya malah kebuka tuh. Saya udah curiga tuh pas dia bilang gitu. Akhirnya kita balik. Ya waktu itu istirahat sih kurang lebih 10 menitan, kita balik waktu itu sama Pak Hanafi. Terus saya bilang, "Pak, itu tadi penjualnya penjualnya jelasinnya kok nggak jelas ya?" Aku bilang gitu. Hanafinya, "Ya inilah Mas, dipikir sendiri aja. Jadi kita tadi lewat mana itu dipikir sendiri," dia bilang gitu. Akhirnya kita sampai di Gunung Pegat itu jam 3. Nah, yang jadi pertanyaan tuh gini, dari Surabaya kita jam 8. Otomatis dari jam 8 sampai tadi di daerah Lamongan kita dialihkan itu sampai di Gunung Pegat. Itu sudah menghabiskan waktu 7 jam. Ya kan? Padahal kalau normalnya Surabaya Gunung Pegat atau waktu deket Babat lah itu sebenarnya cuma 2 jam. Jadi sebenarnya dari Surabaya ke Semarang itu perlu 9 jam. Kita muter-muter di Lamongan, Surabaya Lamongan sampai Gunung Pegat itu 7 jam. Sebenarnya kurang 2 jam lagi kalau kita lihat jalan yang normal itu sudah bisa bentar lagi udah nyampe Kudus, mungkin udah bentar lagi nyampe Semarang gitu. Nah otomatis tadi kita itu 7 jam, 5 jam lah kurang lebih kan. 5 jam itu kita ngapain aja muter-muter di Lamongan gitu. Itu yang jadi pertanyaan sih mungkin waktu itu. Aneh, waktu itu aneh banget. Saya juga nggak bisa mikir jauh karena waktu itu posisinya udah malam, kita udah ngantuk kan. Terus paginya saya baru mikir, iya ya kemarin 7 jam kita muter-muter ngapain aja gitu di Lamongan. Surabaya Lamongan 7 jam itu aneh gitu ya. Mungkin itu sih pengalaman saya yang menurut saya 2 pengalaman yang menurut saya susah untuk dijelaskan ya. Kenapa kok bisa kayak gitu. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya ceritakan ke teman-teman. Mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman untuk jangan ceroboh seperti saya. Apalagi di alam tuh kita harus menghargai lah. Maksudnya kita hidup nggak sendirian. Jadi ada komponen-komponen lain, bahkan flora fauna juga kita harus jaga kelestarian mereka gitu kan. Mungkin itu dari saya tutup. Terima kasih semuanya telah mendengarkan cerita saya.